Pernahkah Anda mendengar kisah tentang Nabi Nuh dan tenggelamnya kaum durhaka? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kisah Nabi Nuh dan tenggelamnya kaum durhaka. Nabi Nuh alaihi salam merupakan nabi ketiga dari 25 nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran agama kepada kaum kafir supaya menjadi taat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Nuh datang, sungguh kaum di sana adalah kaum yang menuhankan berhala, bahkan mereka sendiri yang membuatnya. Nabi Nuh alaihi salam memiliki seorang istri yang juga penyembah berhala. Ia mengingkari ajaran dari sang suami dan tetap menjadi kafir hingga akhir hayatnya. Salah satu anak Nabi Nuh yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Kan'an. Ia pun mati dalam keadaan kafir sama seperti sang ibunda. Kisah Nabi Nuh alaihi salam dan kaum kafir yang dijatuhkan pada mereka azab banjir besar diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Nuh. Simak kisahnya dalam ulasan berikut ini. Ketika Nabi Nuh datang di tengah-tengah kaumnya, mereka sedang menyembah berhala yang dibuat oleh mereka yang dianggapnya Tuhan. Berhala-berhala itu dipercaya mempunyai kekuatan dan kekuasaan magis. Mereka berubah-ubah dalam menamakan berhala yang disembah. Terkadang Wad dan Suwa, terkadang Yaguts, dan jika telah bosan digantinya dengan nama Yatuk dan Nasr. Nabi Nuh menarik perhatian kaumnya agar melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa langit dengan matahari, bulan dan bintang-bintang, bumi dengan kekayaan yang ada di atas dan di bawahnya berupa tumbuh-tumbuhan, dan air yang mengalir yang memberi kenikmatan hidup kepada manusia. Pergantian siang menjadi malam merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh juga menyampaikan kepada mereka bahwa akan ada balasan atas segala amalannya di dunia. Surga bagi yang mengamalkan kebajikan dan neraka bagi pelaku pengingkaran terhadap perintah Allah. Meski Nabi Nuh alaihi salam telah berusaha sekuat tenaga untuk berdakwah kepada kaumnya, hanya sebagian kecil dan orang-orang miskin yang mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Namun para hartawan, berkedudukan tinggi dan juga berkuasa tetap membangkang. Bahkan mereka berusaha dengan mengadakan persekongkolan hendak menggagalkan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah di antara kaumnya selama kurang lebih 950 tahun. Berdakwah menyampaikan risalah Tuhan, mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang diupayakan Nabi Nuh alaihi salam tetap tidak membuahkan hasil. Nabi Nuh pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan azabnya di atas kaumnya. Dikutip dari situs Nuh Online, doa Nabi Nuh alaihi salam tertulis pada Quran surah Nuh ayat 26 dan 27. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayaran. Innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffaran. Artinya, ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan keturunan selain anak-anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Doa Nabi Nuh alaihi salam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu lagi menghiraukan kaumnya karena mereka itu akan menerima hukuman Allah Subhanahu wa taala dengan mati tenggelam. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat sebuah kapal. Cepat-cepatlah Nabi Nuh alaihi salam mengumpulkan para pengikutnya dan mulai mereka mengumpulkan bahan, kemudian mengerjakannya dengan tekun di suatu tempat yang agak jauh dari kota mereka. Meskipun begitu, para kafir tetap saja mengolok-olok mereka. Nabi Nuh alaihi salam dan kapalnya masih diceritakan pada berbagai hikayat hingga saat ini. Kemudian tercurahlah dari langit dan memancur dari bumi air yang deras dan dahsyat yang dalam waktu sangat cepat telah menjadi banjir besar
dan melanda seluruh kota. Menggenangi daratan yang rendah ataupun yang tinggi sampai mencapai puncak bukit-bukit. Sehingga tiada tempat berlindung dari air dahsyat itu kecuali kapal Nabi Nuh alaihi salam yang telah terisi penuh dengan para orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belayarlah kapal Nabi Nuh alaihi salam menyusuri lautan air melawan angin yang tentu kuatnya. Dari atas kapal terlihatlah orang-orang kafir bergelut melawan gelombang air yang menggunung. Mereka berusaha menyelamatkan diri dari maut yang segera datang. Salah satu dari mereka adalah putra Nabi Nuh alaihi salam, Kanaan. Perasaan cinta seorang ayah akhirnya menggerakkan Nabi Nuh alaihi salam untuk memerintahkan Kanaan menuju ke arah kapalnya. Namun Kanaan yang kafir seperti ibunya tetap membangkang. Lalu tenggelamlah Kanaan ke dalam pusaran air yang menenggelamkan kaum kafir yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam lalu berseru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, sesungguhnya putraku itu adalah darah dagingku dan adalah bahagian dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah janji benar, dan Engkaulah Maha Hakim yang Maha Berkuasa." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi Nuh alaihi salam bahwa Kanaan bukan lagi keluarganya karena telah menyimpang dari ajaran Nabi Nuh. Orang-orang yang meragukan risalah Nabi Nuh alaihi salam pasti akan binasa menjalani hukuman yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Nabi Nuh alaihi salam akhirnya tersadar bahwa cinta kasih sayangnya kepada sang anak telah menjadikannya lupa akan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang kafir. Sudah sepantasnya cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada cinta kepada keluarga dan harta yang ada di dunia. Nabi Nuh alaihi salam akhirnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon ampunannya. Murka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam yang durhaka menunjukkan betapa segalanya sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Nabi Nuh alaihi salam dalam Al-Quran, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, pun juga keburukan pasti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan yang jauh lebih buruk. Maka mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah kisah singkat tentang Nabi Nuh alaihi salam dan tenggelamnya kaum durhaka. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buruan subscribe channel ini dan berikan like dan juga komentarnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami penuh hikmah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.